Allah SWT menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk umat manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam istilah kita sekarang bahwasanya Al-Quran adalah tutorial bagaimana manusia itu bisa menjalani hidup di dunia dengan sebaik-baiknya dan mendambakan akhirat dengan amal perbuatan yang telah diperbuat di dunia dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Kita sebagai umat Islam di mana pengetahuan adalah pondasi dasar dalam mencapai sebuah kesuksesan. Hidup tanpa ilmu adalah suatu kebutaan. 3 langkah penting sebagai umat Islam sebagai suatu pedoman dalam mencapai kehidupan lebih baik dengan segala kesuksesan yang kita raih. 3 hal yang merupakan ciri-ciri seseorang yang sukses. 3 hal tersebut menjadikan prinsip dasar dalam menjalani kehidupannya dan itu sudah dibuktikan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupannya. 3 hal tersebut antara lain. 1. Ikra, bacalah. 2. Al-Azhar, demi masa. 3. Silaturahmi iki era, bacalah. Allah SWT menurunkan Al-Quran pertama kali di Gua Hira dengan perantaraan malaikat Jibril, di mana saat itu Nabi Muhammad SAW belum bisa membaca dan menulis. Namun surat yang pertama kali saat itu adalah dengan perintah membaca. Saat itu malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu pertama tersebut mengulang-ulang kalimat Iqra hingga 3 kali. Betapa pentingnya membaca sebagai suatu pengetahuan. Pada saat itu Nabi Muhammad belum bisa membaca dan menulis. Di mana saat itu pada masa jahiliyah belum ada sekolah-sekolah baik itu TK, SD, MI, SMU bahkan perguruan tinggi. Dengan turunnya Al-Quran di mana saat itu ilmu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sering kita membaca Al-Quran namun kita juga sering melupakan akan maknanya. Padahal kita tahu bahwasanya Al-Quran sekarang memiliki terjemahan oleh karena bahasa yang berbeda sehingga mampu memahami arti yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar bunyi-bunyian belaka. Pemahaman dan pemaknaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mempelajari isi Al-Quran. Dengan jelas dan gamblang pada Al-Quran menerangkan perintah membaca sebagai dasar pengetahuan pada surat Al-Ala ayat 1 yang berbunyi begitu pula pada ayat yang ketiga, Allah SWT mengulang kembali dengan perintah membaca dengan kita gemar membaca tentunya kita akan diberi petunjuk dari apa-apa yang kita baca. Seseorang yang rajin membaca saya yakin dia juga rajin menulis artinya dengan pengetahuan membacanya dia dapat melakukan inspirasi dan pengembangan nalarnya atas apa yang dibacanya. Dalam kajian ini bukan hanya Al-Quran saja Allah SWT memerintahkan untuk membaca. Banyak pelajaran-pelajaran sekolah buku-buku bacaan yang perlu kita pelajari sebagai pengetahuan. Coba kita lihat di sekeliling kita atau kita melihat kesuksesan dari seorang tokoh baik di Indonesia maupun dunia baik itu politisi, sastrawan, wartawan DLL pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang gemar membaca. Ada sebagian orang dengan kedangkalan pikirannya menganggap pekerjaan membaca hanyalah kesia-siaan belaka. Coba kita buka lagi tentang perintah Allah SWT tentang perintah membaca hal tersebut disebutkan pada ayat yang keempat dari Qiyas Al-Alaq. Dengan membaca kita semakin dibukakan wawasan pengetahuan serta perkembangan-perkembangan yang terjadi di sekeliling kita maupun dunia. Dengan adanya perkembangan di dunia informatika di mana internet menjadi suatu kebutuhan pokok dalam memberikan informasi baik lowongan pekerjaan, politik, sastra, maupun pendidikan. Hal tersebut sangat mempengaruhi pengetahuan seseorang di mana kita memanfaatkan media internet sebagai informasi, maupun sebagai media pendidikan kita. Banyak sekali situs-situs yang memberikan informasi tersebut. Di mana media informasi sangat menentukan kesuksesan seseorang tinggal bagaimana orang tersebut mampu memanfaatkan media baik media sosial maupun media pelayanan pendidikan DLL untuk hal-hal yang lebih baik. Suatu contoh kecil saja, hal ini pernah dialami oleh saya sendiri di mana saat itu saya baru lulus kuliah pada tahun 2009. Tentunya orang yang baru lulus kuliah, fresh graduate, hal yang membebani buat para lulusan tentunya adalah saya mau kerja di mana setelah saya lulus nanti.
Dengan adanya perkembangan internet di mana kita semakin dimudahkan oleh layanan-layanan yang memberikan informasi-informasi pekerjaan. Katakanlah DLM pukul 2 jam kita duduk di depan internet, kita sudah bisa mengirimkan lowongan di berbagai perusahaan, atau dengan sarana sosial media di mana kita memanfaatkan jaringan sosial kita untuk mengetahui informasi-informasi terutama menyangkut dengan pekerjaan sesuai dengan profesionalisme bidang yang kita kuasai. Lain halnya dengan pengalaman-pengalaman para orang tua kita dulu di mana setiap perusahaan harus kita masuki satu persatu. Sekarang dunia sudah berubah dengan cepat di mana teknologi sangat membantu kesuksesan seseorang, tinggal bagaimana kita memanfaatkan informasi serta waktu kita. Misalkan biaya internet dalam pukul 1 jam Rp2.000, berapa banyak perusahaan yang sudah kita kirimi CV, curiculum vitae. Tanda tanya berapa banyak lamaran kita kirimkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, katakanlah kita hanya mengirimkan 10 kali saja atau 20 yang saya amati dari www.jobstreet.com atau www.jobindb.com. Bayangkan saja 20, adakah angka peluang serta kesempatan untuk bisa diterima? Sangat besar peluang dan kesempatan kita untuk melakukan hal tersebut sendiri. Hampir 100 perusahaan membutuhkan tenaga ahli dalam setiap bulannya. Bayangkan saja, masihkah kita membiarkan dalam kebodohan kita bagaimana kita tahu sebuah informasi tanpa kita terlebihnya membaca? Diberitakan bahwa kurangnya kesempatan kerja atau kita yang malas untuk melakukan suatu usaha, masihkah kita bertanya akan hal tersebut atau kita yang tidak tahu informasi dan seolah-olah menjadi makhluk yang lemah dengan berpasrah? Yuk membaca.